Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di minggu pagi ini terdapat dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Doa dalam bentuk pujian dari Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan 2. Doa dalam bentuk pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 231 ayat 1 dan 2. O Roh Kudus Ilahi, Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam paduka. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah yang. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengar, dan terlebih khusus memahami dan melakukan firman ini dalam kehidupan hari lepasan. Shalom. Ayo kurang semangat. Shalom. Yang di atas shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur dalam perjalanan kehidupan kita boleh ada di baiknya yang kudus ini. Kuat sehat Tuhan berikan, berkat dan keselamatan Tuhan berikan kita nikmati. Itu semua bukan hebat dan gagah kita sebagai manusia, tetapi semua atas anugerah dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan di saat ini untuk kita renungkan bersama dalam satu minggu berjalan yang akan kita lalui, yang akan kita jalani dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, dengan tema yang diberikan Tuhan Raja kemuliaan.
Tuhan Raja kemuliaan. Berarti Tuhan Yesus adalah Raja kemuliaan. Tidak ada satupun yang disebut dengan Raja kemuliaan. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita imani dalam kehidupan kita, ialah Raja kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, konteks pembacaan firman Tuhan di saat ini dengan tema yang ada. Mari kita lihat Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Adalah suatu ungkapan syukur, nyanyian puji-pujian dari Daud. Ini adalah suatu ungkapan syukur, suatu nyanyian yang diangkat oleh Daud, yang mana dia mengimani bahwa Tuhan Allah itu adalah pencipta alam semesta, pemiliknya, dan dia berotoritas dan berkehendak di atas bumi ini. Kita bisa lihat pada ayatnya yang pertama, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ini adalah suatu pengakuan yang sungguh dari Daud. Dia mengaku bahwa Tuhanlah pemilik akan dunia ini, Tuhanlah pemilik akan bumi ini dan segala isinya yang berada. Bapak Ibu saudara-saudari dan saya adalah milik Tuhan. Ini adalah pengakuan daripada Daud. Dan juga dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita harus mengakui itu, seperti Daud juga mengakui bahwa Tuhanlah pemilik alam semesta ini, segala isi yang ada di dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan otoritas kedaulatan yang dimiliki Tuhan Allah, Tuhan mempercayakan untuk mengelola akan semua yang ada di dunia ini, di dalam bumi ini. Siapa yang mengelolanya? Kita, manusia. Bapak Ibu saudara-saudari saya, ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang serupa segambar dengan Allah, bukan dengan perkataan, tetapi dengan hembusan Allah, nafas Allah itu kita ada. Dengan kewenangan yang diberikan Allah kepada kita, bagaimana kita mengelola akan dunia ini, bumi ini, segala isinya yang ada. Tuhan percayakan kita untuk mengelolanya, dan semua yang kita kelola itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kadang ada kategori-kategori kehidupan yang kadang Bapak Ibu dan saya ada dalam kategori ini. Yang pertama, kategori malas tahu. Ya, malas tahu. Yang kedua, kategori yaitu serakah. Dan yang ketiga, kategori yaitu peduli dan mencari berkat. Tiga kategori ini kadang Bapak Ibu dan saya ada dalam golongan ketiga kategori ini. Tidak tahu kategori pertama, kedua, ketiga, tidak tahu, tetapi nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kadang kita lihat di media sosial bencana alam ya yang terjadi, dan kita di Solo ini juga alami. Ada yang tanah longsor karena hujan, ada yang banjir, dan berbagai macam hal-hal yang terjadi. Kewenangan yang Tuhan berikan untuk kita mengelola alam semesta ini, karena kita kelola dengan tiga kategori ini. Malas tahu, apapun yang terjadi malas tahu. Mau buang sampah tak karuan, terserah, malas tahu yang terjadi. Nanti kalau sudah banjir, mau salahkan sampah, mau salahkan sampah. Jari ini menunjuk satu orang, tetapi tiga jari
air dari mana? Mau salahkan sama. Malas tahu, tidak peduli. Kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola akan alam ini, tapi kita malas tahu. Yang kedua kategori, mementingkan diri sendiri. Yang penting lingkungannya aman, bikin tembok yang tidak peduli dengan yang di sana. Dia malas tahu, dia tidak peduli. Dan yang ketiga, peduli ya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak yang terjadi sampai kemarin Raja Ampat dan segala macam. Terjadi tambang Freeport sana mereka tidak demo, ya. Tapi kalau tambang di Raja Ampat baru demo. Ada yang pro, ada yang kontra. Berarti kita bisa melihat dengan mata iman kita, bukan dengan mata manusia, bahwa tiga kategori ini ada dalam kehidupan kita. Ada yang pro dan kontra. Ada yang memikirkan akan 10 tahun, 20 tahun anak cucu kita. Ada yang memikirkan sesaat saja. Kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta segala di sini dan memberikan kewenangan bagi kita untuk mengelola. Untuk itu pakai hikmat, kuasa kudus, minta campur tangan Tuhan, jangan dengan kehebatan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam konteks pembacaan ini ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10, di sini adalah pengakuan daripada Daud dan suatu pernyataan dari Daud yang harus juga kita nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Raja kemuliaan. Karena dalam kehidupan kita, kekudusan itu sudah mulai hilang dalam kehidupan kita. Dengan macam-macam tawaran-tawaran duniawi, sehingga kekudusan kehidupan kita yang mengaku Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu adalah Raja kemuliaan, itu mulai sirna, terkikis dalam kehidupan kita. Kita selalu memikirkan akan kepuasan akan manusia kita. Kita kadang menunjukkan kehebatan kita sebagai manusia kita. Tetapi iman spiritual kita sebagai umat yang percaya itu terkikis. Banyak kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam jemaat, tetapi iman spiritual kita hilang. Ini yang dituntut sekarang dari kita, supaya kita mengaku bahwa Tuhan adalah Raja kemuliaan, sedangkan kehidupan kita tidak untuk kemuliaan Tuhan, hanya kehidupan keegoisan manusia kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita lihat dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Dua pertanyaan ini itu selalu ada dalam kehidupan kita, selalu berjalan dalam kehidupan kita. Siapakah yang boleh naik ke gunung? Siapakah yang boleh berhadapan dengan Tuhan? Siapa yang boleh ada di tempatnya yang kudus? Ya. Ini pertanyaan yang sangat menekankan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Ayatnya yang keempat di sini dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 3 di sini tempat yang kudus. Biasa di rumah ada meja Alkitab, tempat mesbah, tempat persembahan itu ada. Tempat yang kudus adalah rumah Tuhan di depan altarnya. Tetapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menghargai tempat yang kudus.
Tetapi kita didapati orang-orang yang tidak bersih tangannya, murni hatinya, ada akar pahit, kebencian sesama kita, saudara kita, kakak beradik kita, orang tua kita. Ada akar pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu dalam dunia pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat dan sosial. Kadang hati kita didapati tidak murni. Ada saling membenci, ada iri hati, ada kebencian. Bagaimana kita bisa menghargai kekudusan Tuhan? Majelis dengan majelis ada iri hati, ada mulai bicara di belakang-belakang. Majelis dengan pendeta, majelis pendeta dengan jemaat, jemaat dan jemaat. Sekarang ini firman Tuhan menegur bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian. Marilah kita murni hatinya, supaya kita betul-betul ada di hadapan Tuhan kekudusan. Ada ibadah hari Minggu di depan altar Tuhan, tetapi malam Minggu mabuk. Malam Minggu baku tipu suami istri. Malam Minggu baku tipu orang tua dan anak-anak. Baru datang minta ampun kepada Tuhan hari ini. Bagaimana kita menghargai kekudusan? Bagaimana pengakuan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kemuliaan, tetapi tangan kita karena berbuat dosa, kehidupan kita tidak ada dalam kebenaran. Ayat yang keempat dia katakan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dalam kehidupan pekerjaan kadang kita tipu-tipu, dalam jemaat juga kadang kita tipu-tipu. Banyak hal yang kita lakukan yang didapati kita tidak hidup dalam kebenaran. Berarti kita tidak menghargai kekudusan tempat berdiri kita, hati kita. Ayat yang kelima adalah suatu janji, suatu berkat yang akan didapati. Kalau betul-betul kita bersih tangannya, murni hatinya, kita tidak ada dalam kelompok penipuan dan kelompok bersumpah palsu. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Berarti apa yang kita dapati? Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Ini bukan Daud yang katakan. Tuhan katakan bahwa kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau melakukan kebenaran itu dalam kehidupan, berarti berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan kita. Setiap kita, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya, punya pergumulan ini. Entah pergumulan hidup hari tua kita, pergumulan hidup tentang sakit penyakit kita, pergumulan hidup tentang masa depan anak-anak kita, pergumulan tentang usaha dan pekerjaan kita, dan pergumulan tentang jemaat, pelayanan, semua yang kita gumuli dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran itu, berarti dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang kita gumuli, Tuhan jawab di hadapan, dan kita ikut prosesnya Tuhan. Dan suatu jaminan yang Tuhan berikan adalah berkat keadilan. Kita bukan sebagai penonton, tetapi kita pelaku dan pemenang dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itu hal yang pertama yang perlu kita lihat. Hal yang kedua yang perlu kita lihat supaya dalam pengakuan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kemuliaan, pada ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9. Ayat ke-7 dan ayat ke-9 itu dua kali pengucapan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Terulang lagi pada ayat yang ke-9. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan
berangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Maksud daripada ayat 7 dan ayat yang ke-9 ini, itu yang tadi saya katakan, kita menjadi pelaku kebenaran. Jangan menjadi Kristen KTP saja, ya, tapi betul-betul menjadi pelaku kebenaran. Kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, lakukanlah kebenaran itu dalam kehidupan. Katakan benar di atas benar, jangan katakan yang benar di atas kesalahan. Salah, benar. Firman ini sebagai pedang bermata dua, tajam muka belakang. Mau kena orang yang menyampaikan, atau juga kena bagi orang yang mendengar. Sama. Marilah buka hati dan kehidupan kita. Firman Tuhan, Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Tapi dalam perjalanan kadang kita tepuk dada, Bapak. Dalam perjalanan kehidupan kita kadang kita tepuk dada, ya, tepuk dada. Karena kehebatan manusia, keegoisan manusia itu selalu. Karena saya jemaat Lefata ini ada. Karena saya semua ini bisa berjalan. Karena saya terus. Semestinya kita katakan, karena pertolongan Tuhan memberkati kehidupan saya, sehingga saya menjadi berkat bagi jemaat. Harus katakan seperti itu. Jangan sedikit-sedikit baku tatoki karena saya. Nanti Tuhan toki satu kali, selamat tinggal. Kita harus melayani Tuhan bukan saja dalam jabatan penatua, syemasi, pendeta, guru jemaat, para pengurus usur, tetapi kehidupan kita melakukan kebenaran itu pelayanan kita kepada Tuhan. Rentetan perjalanan Tuhan Yesus sampai kita menerima Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, itu sebagai bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita kadang Tuhan menjawab segala pergumulan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Mulai salahkan Tuhan, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, itu tanda-tanda orangnya yang tidak merasa puas, orang yang egois, orang yang sombong. Jadi kalau orang yang merendahkan diri berarti orang yang selalu mendetik dengan mengucap syukur. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dua hal yang ada dalam pembacaan firman Tuhan yang telah saya paparkan bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi ada hal yang utama dan yang paling utama, supaya dalam kehidupan kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Raja kemuliaan, dan kehidupan kita melakukan kebenaran, dan kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Yang tadi saya katakan, kita dijadikan dengan hembusan napas, bukan dengan perkataan. Berarti DNA Tuhan itu ada dalam diri kita. Secara medis ada golongan darah A, B, AB, O. Tetapi kita adalah DNA daripada Tuhan, serupa segambar dengan Tuhan. Berarti kita punya hidup itu harus seturut kasih, kuasa, dan kehendak. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadang intimidasi iblis memakai akan pikiran kita, memakai hal-hal yang dunia tawarkan, memakai dalam kehidupan keluarga kita, sehingga kita terjerumus dalam dosa. Kita tidak menunjukkan akan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita melakukan kehendak Tuhan.
selalu ada di dalam doa, memanjatkan doa, meminta petunjuk daripada Tuhan. Jangan kepintaran kita, oh ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ya, kadang sekarang kita dapati beberapa tahun ini segala sesuatu proposal, segala sesuatu proposal, segala sesuatu proposal. Kemahan kuasa Allah itu tidak ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Segala sesuatu mengharapkan proposal, melakukan kegiatan dan segala hal proposal. Coba dulu dalam pergumulan di hadapan altar yang kudus, Tuhan akan buka pintu berkat. Tuhan itu adalah pemberi berkat. Ya, pemerintah kita sudah berdoa, tetapi lakukan kehendak Tuhan. Jangan selalu mengandalkan proposal. Coba. Iya, kita hidup di kota ini, kita dukung ini. Yuk, kita. Biarlah Roh Kudus bekerja. Kalau dia tahu diri, dia datang ke semua. Jangan kita mengemis. Kita mengemis kepada Tuhan, pemberi berkat. Ya, sekarang ini kita lihat segala sesuatu proposal, bukan dengan kuasa Tuhan, Maha Kuasa. Tadi saya katakan yang pertama, iman spiritual kita sudah mulai terkikis. Ya, Kristen itu hanya label dalam kehidupan kita, tetapi kebenaran itu tidak ada. Untuk itu, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau harus kita lakukan. Jangan yang Tuhan tidak mau, seperti warning tadi 10 Taurat kita lakukan. Baru mulai minta ampun, ada di rumahnya yang kudus. Tuhan lancar seperti layang-layang. Satu kali Tuhan tarik, selesai. Itu hal yang pertama. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, berarti hal yang kedua, sifat karakter Yesus Kristus itu ada pada kita. Hidup di dalam kasih, saling mengasihi, ya, saling merendahkan diri. Jangan satu bilang A, satu lagi bilang A, tidak tahu. Kita harus merendahkan diri. Tadi saya katakan bahwa orang yang identik merendahkan diri berarti orang yang selalu mengucap syukur dalam segala. Dia tenang, dia diam, dan dia berserah kepada Tuhan. Dan dia bilang, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendak manusia. Ya. Kalau orang yang karakter sifat Yesus Kristus merendahkan diri ada, berarti dia melakukan kebenaran. Dalam kehidupannya itu menjadi magnet, ya, menjadi magnet. Bapak Ibu tahu magnet dekat sedikit, jarak berapa meter dia tarik. Kita menjadi magnet. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membawa orang pada jalan kebenaran. Kalau orang yang tidak merendahkan diri, tadi saya katakan orang yang sombong, orang yang egois. Ya, Bapak Ibu tahu, sekarang intimidasi iblis mulai merajalela di HP. HP tidak kita gunakan sebagai media bagaimana kita juga ada di dalam Tuhan. Tetapi kadang sekarang Edwin Pro mulai merajalela. Itu intimidasi iblis, Bapak Ibu. Sekarang ini sekitar mau pulang di sudut mana, di tempat yang mana saya mau bikin konten. Sekarang memang kenyataan memang nyata bahwa Edwin Pro itu menghasilkan uang, tetapi itulah cara intimidasi iblis memakai. Ya, tinggal di kamar mandi saja yang belum konten. Semua sampai kehidupan keluarga juga konten. Ya, ada suatu cerita. Orang tua bilang begini, anak, mama dan papa mau pergi, ya, mama mau pergi ke ibu pendeta di pastori. Nanti mama teleponnya, lalu anak datang jemput mama di pastori untuk pulang. Anak jawab apa? Mama terus telepon. Pokoknya sampai ibu pendeta dia posting, terima kasih Tuhan karena jemaat membawa pisang kepada saya. Berarti saya pergi jemput mama. Kalau dia posting itu semua pulang, saya akan jemput mama. Mama terus telepon lagi. Pokoknya ibu pendeta kasih naik postingan, kasih naik Edwin Pro, dia
Jemaat bawa pisang berkat, berarti saya jangan malu. Jadi kadang intimidasi iblis memakai akan Facebook itu dan lain-lain media sosial untuk bisa kita tahu bahwa keberadaan orang ini ada begini, keberadaan orang ini ada begini, dia ada galau, dia ada begini, dia ada masalah, sampai anak sakit juga posting. Tuhan tolong, Tuhan ada dalam Facebook. Tuh. Tanpa kita sadari bahwa itu, makanya tadi saya katakan dunia menawarkan kita menjerumus kita masuk di dalam dosa. Ini tidak, ini positif apa? Tidak. Hati-hati Bapak. Kita ada masuk di dalam yang mana kita akan ada dalam kesusahan. Lembu berdarah. Orang katakan, orang ilmuwan katakan bahwa nanti 2026, 2027 masa krisis habis. Itu orang dengan kepitaan. Tetapi kita, kalau dengan hikmat Tuhan kita lihat, kita masuk dalam lembu berdarah. Nanti lama kelamaan mata uang itu tidak ada lagi, uang tidak berharga lagi, uang tunai itu tidak ada lagi. Semua pakai online, elektronik. Ya, Bandara Solo masih pakai uang tunai. Tapi kalau bandara kemarin saya dari Jogja itu tidak ada pakai uang tunai. Dong tidak terima uang tunai, Bapak Ibu. Kiris, transfer. Jadi nanti beberapa tahun ke depan kita punya uang tunai juga. Jadi persiapkan nanti. Dan hal yang ketiga supaya kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja kemuliaan, berdirilah teguh, berpengharapan, bersandar kepada Tuhan. Jangan berdiri dan bergeser. Ya, banyak hal orang sudah berdiri dan bergeser, lari dari tempatnya. Ya, mulai masuk agama lain, mulai masuk di gereja lain. Ya. Gereja tidak menyelamatkan umat manusia. Kau mau pergi Pantekosta, kau mau pergi GBI, kau mau pergi di mana, ibadah jungkir balik, tidak menyelamatkan engkau. Tapi yang menyelamatkan engkau adalah kita percaya, beriman sungguh dan melakukan kehendak Tuhan. Itu kita selamat. Jadi jangan bergeser, Bapak Ibu. Berdirilah teguh di hadapan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Suatu mahkota kemuliaan akan Tuhan berikan. Ada amin? Jadi 3 hal yang paling utama supaya kita ada mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kemuliaan, dan Raja kemuliaan itu ada dalam kehidupan kita, dan kita melakukan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Yang pertama, kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Yang kedua, kita harus karakter sifat Yesus Kristus ada bagi diri kita, dan yang ketiga, berdirilah teguh, berpengharapan, beriman sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak,